Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Insyaallah taala di kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama belajar dengan mengangkat sebuah tema terkait hak sesama hamba. Karena kita ketahui bersama bahwasanya setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang wajib untuk mereka jalankan dan tunaikan. Setiap kita punya hak dan setiap kita punya kewajiban yang masing-masing akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hak istri kepada suaminya, hak suami kepada istrinya. Ada hak anak kepada orang tuanya dan hak orang tua atas anaknya. Dan berbagai macam hak dan kewajiban lainnya. Seperti halnya hak penguasa atas rakyatnya dan hak rakyat atas penguasanya. Hak pegawai atas bosnya dan hak bos atas pegawainya dan seterusnya. Dan di kesempatan siang hari ini insyaallah taala sesuai dengan tema kita akan membahas secara ringkas hal-hal terkait hak anak atas orang tua. Hak anak atas orang tua yang wajib untuk kita semua para orang tua yang ada di sini untuk memperhatikan dan memenuhi hak-hak mereka, dan ini merupakan tanggung jawab kita yang pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini kita akan coba membaginya menjadi dua. Hak anak atas orang tua sebelum anak itu dilahirkan. Sebelum anak itu ada. Kemudian hak anak atas orang tua setelah anak itu dilahirkan. Kita akan coba membaginya menjadi dua. Jadi anak itu memiliki hak atas orang tuanya bahkan dari sebelum anak itu ada. Itu mereka punya hak. Yang pertama, hak anak atas orang tua sebelum mereka dilahirkan, sebelum mereka ada. Yang pertama, wajib bagi orang tua atau calon orang tua untuk memilih pasangan yang saleh untuk calon ayah dan calon ibu bagi anak-anaknya ke depan. Ini hukumnya wajib. Kita semua berangan-angan ingin punya anak yang saleh, tapi kita tidak selektif dalam memilih calon orang tuanya, calon ibunya, calon bapaknya. Karenanya bagi seorang ayah, ketika dia ingin memenuhi hak anaknya, dia ingin punya anak yang soleh, maka sebelum menikah, seorang calon suami itu wajib selektif memilih calon ibu untuk anak-anaknya. Calon ibu yang akan mendidik anaknya, mentarbiyah anaknya, menanamkan nilai-nilai Islam kepada anaknya sedari kecil. Calon ibu yang akan memberikan ASI-nya kepada anaknya. Anaknya akan tumbuh dari ASI istrinya. Apakah dia rela
anaknya itu diberikan ASI dari wanita yang tidak benar, dari wanita yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kewajiban bagi calon ayah. Dia harus hati-hati memilih calon pasangan. Calon istrinya ini yang akan mengandung anaknya kelak. Calon istrinya inilah yang akan memberikan ASI, yang dari ASI itu tumbuh daging di tubuh anaknya. Maka wajib bagi calon ayah ini memilihkan calon pasangan, calon istri, wanita yang benar, wanita yang salehah, wanita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita yang dia yakin kira-kira bisa mendidik, mentarbiyah anaknya, memberikan qudwah hasanah kepada anak-anaknya kelak. Ini juga berlaku bagi para wanita. Hendaknya selektif ketika memilih calon suami. Lihat keadaan calon suaminya. Ketika nanti lamar, ini mungkin semua ada ibu-ibu, ini kita berbicara nanti ke depannya ya. Ketika kita mau mantu misalnya nanti ke depannya. Lihat, ini yang lamar siapa? Bagaimana kesolehannya? Bagaimana keluarganya? Bukan hanya dilihat bagaimana ekonominya. Ketika yang melamar, oh ini pakai mobilnya 2M ke atas nih. Terima lamarannya. Lah. Kekayaan tidak akan menjamin kebahagiaan anak Anda. Kekayaan materi tidak akan menjamin kesolehan, ketakwaan laki-laki itu. Tidak akan menjamin. Banyak orang yang dia hanya melihat kekayaannya, dia menderita dalam rumah tangganya. Bahkan bukan cuma dia melihat materinya, bahkan ketika dia melihat dari keilmuan, ilmu. Oh ini laki-laki lulusan Saudi nih kuliahnya, soleh lah insya Allah. Belum tentu. Berapa kali Anda dapat pertanyaan dari akhwat, baru sebulan 2 bulan menikah sama anak lulusan Lipia. Oh masya Allah, dilihat oh ini lulusan Lipia nih, soleh insya Allah. Menderita dia, kelihatan aslinya nih orang. Makanya yang dia ditolak ukur nomor 1 dan ini tidak bisa ditawar-tawar, lihat kesolehannya laki-laki itu. Nomor 1 ini. Keilmuan nomor 2, nomor berikutnya. Kesolehannya ini nggak bisa ditawar-tawar. Dia saleh, dia orang yang bertakwa kepada Allah, walaupun dia kurang dari segi materi, dia tidak akan menzolimi anti sebagai istrinya, mustahil. Walaupun sampai pada titik di mana ini laki-laki sudah tidak bisa cinta sama anti dalam suatu kondisi, hilang cintanya, dia tetap tidak akan menzolimi anti walaupun dia sudah tidak cinta lagi. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jangan hanya lihat materi, oh ini orang kaya, terima. Oh ini orang berilmu nih, lulusan Madinah, S2, S3, terima. Enggak. Jangan lihat itunya. Lihat kesolehannya. Lihat ketakwaannya. Kalau kita lihat ini laki-laki emang rutin setiap hari dia 5 waktu di masjid, insya Allah ini indikasi ini orang-orang baik insya Allah ta'ala. Apalagi dia rajin di shaf awal, insya Allah dia ini orang terjamin. Karena Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Secara umum orang itu kalau melihat menikahi wanita melihat 4 poin ini. 5 lihat. Lihat hartanya. Biasanya orang menikahi wanita karena lihat nih wanita banyak harta. Itu faktor pendorong, biasanya umumnya orang menikahi seperti itu. Wali hasabiha, karena kedudukannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Ini faktor pendukung. Faktor yang mendorong orang menikahi wanita. Wali diniha, faktor keempat kata Nabi SAW, karena agamanya. Sebagian orang menikahi wanita karena lihat agamanya, ini orang wanita salihah. Okay. Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang baik agamanya, maka kalian akan beruntung kata Nabi SAW. Tidak akan kalian menderita, tidak akan sengsara. Kalau lihat apa? Agamanya dulu. Ini hak anak ya, kita mau punya anak soleh, kita bermimpi semua pengen punya anak soleh, solehah, tapi nggak selektif dia memilih calon pasangan dari awal. Gimana mau terbentuk itu anak soleh di rumah? Bagaimana kalau abahnya, bapaknya nggak soleh, ibunya nggak soleh? Karena
eh, kalau anak ini tumbuh di lingkungan orang tua yang bukan soleh dan solehah, berubah dia punya fitrahnya. Ini anak akan tumbuh, ia akan mengikuti bagaimana keadaan orang tuanya. Ini sudah bisa dijamin 100% seperti itu. Orang tuanya dia lihat. Orang tuanya nggak pernah mengajarkan dia adab-adab, akhlak-akhlak, nilai-nilai tarbiyah Islamiyah nggak pernah diajarkan. Ia akan tumbuh seperti itu anaknya. Mau disekolahin di sekolah mahal, sekolah Islam mahal, keadaan rumahnya seperti itu, ia nggak bisa berubah. Sekolah mungkin capek gurunya mendidik dia menjadi anak yang anak soleh, anak beradab, diajarkan akhlak yang baik. Pulang ke rumah ya begitu lagi. Karena dia tumbuh dengan karakter seperti itu, dia lihat orang tuanya. Ya, ini nomor satu ya. Hak anak atas orang tua sebelum dilahirkan, sebelum dia ada, selektif dalam memilih pasangan. Jadi kita memilih calon pasangan yang insya Allah kita akan merasa aman dalam tarbiyah anak kita ke depannya. Terutama wanita ya. Terutama ibu ini sangat berpengaruh, luar biasa pengaruhnya dalam membentuk karakter anak itu di rumah. Yang ngebentuk karakter anak di rumah ya ibunya nomor satu. Kayak bagi laki-laki, hati-hati memilih pasangan. Selektif. Kemudian yang kedua, ini poin nomor dua. Ini nomor satu kan tadi kita sebutkan di bagian nomor satu, hak anak atas orang tuanya sebelum anak dilahirkan. Yang pertama tadi selektif dalam memilih pasangan. Kemudian yang kedua, doa minta keturunan yang soleh. Doa ini penting ya. Nah para nabi itu mereka selalu berdoa minta keturunan atau anak yang soleh. Di antaranya Allah SWT menceritakan doanya Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi tatkala Zakaria melihat Maryam mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, dia hanya fokus ibadah di mihrabnya, tiba-tiba selalu ada makanan, Allah berikan makanan kepada Maryam. Maka Zakaria bertanya, "Anna laki hadha?" Dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Punya Allah berikan rezeki kepada yang Allah kehendaki. Tatkala melihat keajaiban itu, Zakaria yang sudah tua nggak punya anak, langsung atas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat itu Zakaria berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang saleh, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya engkau maha mendengar doa. Dan ini penting, hadirin sekalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala anak keturunan yang saleh, karena Allah yang menganugerahkan kita kepada kita anak-anak. Anak-anak keturunan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada zat yang berikan kita, menganugerahkan kita anak saleh itu, mengadukan kepada kita anak itu agar memberikan kita anak yang soleh. Para nabi pun berdoa minta keturunan anak-anak yang soleh. Makanya kita kalau berdoa jangan hanya kita minta gendernya saja. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak laki-laki. Aku pengen anak laki-laki. Ya Allah, kurang. Anugerahkanlah kepadaku anak laki-laki yang soleh. Karena kalau Allah berikan dia anak laki-laki, sementara anak laki-laki ini bukan anak laki-laki yang soleh, sengsara orang tuanya, pegel orang tuanya, menderita dia. Dapat anak laki-laki iya, tapi anak laki-lakinya nggak soleh, jadi beban bagi orang tuanya. Jadi doa minta kepada Allah. Pep sudah lahir gimana Ustaz? Doain. Jangan putus orang tua doain anaknya. Doa orang tua itu mustajabah. Doa orang tua itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus. Ya Allah, berikan petunjuk kepada anak-anakku, jadikan mereka anak keturunan yang soleh, yang bertakwa kepadamu, yang berbakti kepada orang tuanya. Sering-sering doa kita kepada Allah. Allah yang merubah hati manusia. Apalagi sebelum anak itu dilahirkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masih di poinnya bagian yang pertama tadi. Hak anak atas orang tua sebelum anak itu dilahirkan. Yang ketiga,
berdoa dan mengucapkan basmalah dulu sebelum berhubungan suami istri. Ini juga penting untuk diperhatikan ya. Karena Nabi SAW yang mengajarkan demikian. Baca doa dulu, basmalah dulu. Kata Nabi SAW, "Lau anna ahadukum idza ata ahlahu qal." Kalau salah seorang dari kalian ketika dia mendatangi pasangannya, hendak menggauli pasangannya, kemudian dia berkata bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah dari syaitan, jauhkanlah apa yang Engkau karuniakan kepada kami berupa anak, jauhkan juga dari syaitan. Fa in kana bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan wa lam yusallit alaihi. Kalau seandainya Allah karuniai dia anak dari hasil hubungan itu, ketika itu Allah karuniai anak, dia hamil, maka insya Allah anaknya tidak akan dimudaratkan oleh syaitan dan tidak akan dikuasai oleh syaitan. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi doa basmalah dulu sebelum berhubungan. Baca doa ini. Yang baca doanya laki aja atau kedua-duanya? Zahirnya yang baca lakinya ya, zahirnya. Kita pernah tanyakan dulu ke Syekh soal ini. Nah itu basmalah dulu penting, karena ini berpengaruh ke kondisi anak itu nanti. Apakah dia mudah dikuasai syaitan atau enggak? Karena orang tuanya berdoa dulu sebelum dia menggauli istrinya. Nah kayak orang Arab ya, di Arab sana, bukan Arab di sini, Arab di sana. Kalau ngelihat anak kecil bandel nih katanya, hada abuhu lam yusammillah deh. Ini bapaknya dulu nggak bismillah dulu nih katanya. Sampai jadi perumpamaan seperti itu. Taib. Itu dia bagian yang pertama. Dicatat nggak ini? Dicatat nggak ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Nah, bagian yang kedua, hak anak atas orang tua setelah anak itu dilahirkan. Ini ada banyak poinnya ya, mau dicatat. Tadi itu sebelum anak itu dilahirkan. Sekarang setelah anak dilahirkan. Yang pertama, sama seperti yang sebelumnya. Yang nomor satu, orang tua wajib mendoakan kebaikan untuk anaknya. Berdoa. Doakan kebaikan untuk anaknya. Dari sejak anak itu lahir terus didoakan agar ini anak menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Berdoa, doa di antara doa yang bisa kita panjatkan, aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah, jadikanlah baik anak keturunanku. Kalau kita perhatikan konteks hadis, konteks doa seperti ini, hadirin sekalian, ini sering sekali Nabi SAW mengajarkan kita doa minta kepada Allah agar Allah memperbaiki berbagai aspek dalam urusan-urusan kehidupan kita dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Aslih, ya Allah, aslih, perbaikilah, urusilah ya Allah. Kita minta kepada Allah SWT untuk mengaturnya, mengurus, memperbaiki keadaannya, karena urusan kita semua di tangan Allah SWT. Di antara doa yang Nabi SAW ajarkan, kita dianjurkan untuk sering membacanya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki urusan agamaku. Ya Allah, perbaiki urusan agamaku, karena itulah puncak urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku ya Allah, urus urusan duniaku semuanya, karena dunia itu tempat hidupku. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah urusan akhiratku ya Allah, karena akhiratku tempat kembaliku. Coba lihat, dalam doa ini kita minta 3 hal kepada Allah agar Allah mengurusi semua urusan kita. Perbaiki urusan kita semuanya. Kita minta kepada Allah agar perbaiki urusan agama kita, diperbaiki agama kita, diperbaiki dunia kita, diperbaiki akhirat kita.
Demikian juga di antara doa yang Allah ajarkan, aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah, jadikanlah baik anak keturunanku. Jadi hak anak atas orang tua setelah dia dilahirkan itu yang pertama apa? Orang tua ini harus rajin-rajin, sering-sering doa kebaikan untuk anak. Kalau nggak salah kita pernah bahas di sini ya sama kajian akhwat hari Rabu tentang anak sama orang tua beberapa waktu lalu, bulan lalu kalau nggak salah. Orang tua itu jangan membiasakan lisannya ini mendoakan keburukan buat anaknya. Hati-hati. Ntar lagi emosi, lagi gondok sama anaknya, lagi marah, langsung keluar itu. Mudahan lo jadi perawan tua. Astagfirullahaladzim. Keluar ucapan seperti itu, hati-hati loh. Itu doa itu. Orang tuanya lagi, ibunya lagi yang doakan. Gimana kalau dikabulin? Dan doa orang tua diijabah oleh Allah SWT, hati-hati. Lagi emosi, hati-hati. Ya kalau lagi emosi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kadang orang tua ini dasar anak sial dan seterusnya lah, ucapan-ucapan seperti itu. Na'udzubillah, hati-hati. Ya. Kalau biasakan coba lagi emosi sama anak, dan terkadang anak bikin gondok emang, bikin marah. Ketika lagi marah, doakan kebaikan, coba. Ya seperti dikisahkan Syekh Sudes itu, ibunya lagi benar-benar marah top sama dia. Lagi ada jamuan, lagi ada hajatan, orang hidangan sudah, makanan udah banyak, tamu-tamu udah datang, di aur pasir sama Syekh Sudes waktu masih kecil, makanan itu. Ibunya udah marah, emosi, doakan, mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Dari tahun 1984 sampai sekarang jadi imam Masjidil Haram. Karena doa ibunya pas ibunya lagi marah. Jadi doa orang tua kepada anak ini penting. Coba perhatikan. Orang ya, yang dia ini orang ini misalnya ada orang yang mungkin sebagian kita kenal lah orang-orang yang seperti itu. Yang ini dia problematik orangnya, banyak masalah, banyak kasus, ya, sering buat pelanggaran, kriminal misalnya. Tapi kok dia masih selamat-selamat aja ini orang. Banyak tipu orang, banyak kasus sama orang, tapi ini orang kok selamat terus. Itu besar kemungkinan karena masih ada ibunya yang mendoakan dia. Coba lihat orang seperti itu, kalau ibunya udah meninggal, lihat. Gak lama ditangkap polisi dia. Nggak lama berkasus sudah sama orang masuk penjara, auzubillah. Bisa jadi karena doa ibunya yang terus mendoakan dia dengan tulus, dengan ikhlas, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua itu jangan pernah kendor untuk mendoakan anak-anaknya yang kebaikan. Ya itu penting sekali ya untuk kebaikan anaknya. Kemudian yang kedua, hak anak atas orang tua setelah dilahirkan yaitu memberikan anak-anaknya nama-nama yang baik. Ini hak anak untuk diberikan nama yang baik. Jangan ngasih nama anak nama aneh-aneh ya. Kasih nama anak-anak yang nama-nama itu mengandung doa, atau nama-nama para nabi, atau nama-nama para sahabat nabi. Dan ini kebiasaan Nabi SAW ketika para sahabat datang minta kepada Nabi supaya Nabi memberikan nama pada anak-anak mereka, Nabi selalu memberikan nama-nama yang baik. Dan kalau ada Nabi SAW mengetahui anak-anak sahabatnya namanya nggak bagus, langsung diganti sama Nabi. Jangan kasih nama itu rubah pakai ini. Jadi kalau ada anak sahabat yang namanya kurang bagus, mungkin dari zaman sebelum Islam sudah terlanjur kasih nama itu, sama Nabi dirubah. Jangan kasih nama anak-anak nama-nama yang enggak bermakna, nama-nama yang enggak ada, apalagi maknanya buruk, jangan. Kalau bisa namanya itu mengandung doa, nama sahabat, nama para nabi, nama orang-orang soleh dan seterusnya. Ya kalau kita lihat nama anak-anak zaman sekarang, bukan main. Keren-keren. Apalagi orang Indonesia ini dia ngadopsi gaya namanya orang-orang barat.
Orang barat tuh kasih nama nggak bisa satu, minimal 3. Anda orang Indonesia ikut-ikutan. Namanya kalau nggak serenceng nggak selesai tuh. Nama itu satu. Yang ideal tuh nama itu satu, baru kemudian dia disebutkan ke bapaknya. Jadi anak ini akan tumbuh besar, hidup, dia akan terus membawa nama bapaknya di belakangnya. Maka dia akan menjaga nama bapaknya, nama keluarganya di belakangnya. Jangan macam-macam ngasih nama anak serenceng 3, ntar bapak juga namanya 3, akhirnya fulan bin fulan udah 6. Belum lagi kalau dinisbahkan ke kakeknya. Apalagi nama anak-anak zaman sekarang. Ana punya teman sekelas dulu zaman di pesantren. Namanya ini teman Ana nih ya. Dia sendiri nih namanya, belum nama bapaknya, nama dia sendiri. Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi Irfan Al-Ghazali. 5 namanya. Yang pakai al 2 bukan main. Apalagi kalau kita lihat nama-nama anak sekarang ya. Ya Allah, anak ke satu sekolah ya. Sekolah internasional gitulah buat anak-anak kecil. Lihat nama-nama anaknya di pintu sekolah sih, subhanallah. Udah nggak zaman ngasih nama anak tuh Joko, nggak ada. Jake sekarang namanya. Mana ada ngasih nama anak Sri zaman sekarang? Nggak ada. Claire nama anaknya. Subhanallah. Keren-keren banget ya. Tiago namanya. Subhanallah. Jangan lihat kerennya, ya kasih nama yang bermakna. Itu hak anak loh. Hak anak dikasih nama yang bagus. Jangan ntar baru anak dah lahir ribut nih suami istri. Aku juga mau kasih nama, aku juga. Lah, yang punya hak kasih nama itu ayahnya. Yang punya hak kasih nama ayahnya. Kalau sekarang enggak, kakeknya yang nitip nama, neneknya yang nitip nama, akhirnya namanya jadi serenceng tuh, jadi panjang. Oh ini nama pemberian kakeknya, taruh di sini, nama pemberian ibunya, ini nama pemberian bapaknya, pemberian ibunya, kakeknya, panjang akhirnya. Tapi kemudian yang ketiga, hak anak atas orang tua setelah dilahirkan, yaitu hak anak untuk disayangi dan diperlakukan dengan lemah lembut. Itu hak anak. Dan Nabi SAW mencontohkan demikian. Nabi adalah orang yang paling berlemah lembut kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, "Ma ra'aitu ahadan kana arhamu bil 'iyal min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang yang paling sayang menyayangi keluarganya melebihi Rasulullah SAW. Dan ini hak anak. Anak itu butuh untuk diberikan kasih sayang, dan orang tua itu wajib menunjukkan. Ya, dia menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Jangan jadi orang tua itu kerjanya ngomel mulu sama anaknya. Dari anak ini masih kecil tuh sudah kena omelan terus. Dari anak masih balita kadang dibentak terus sama orang tuanya. Seakan-akan orang tua ini dia gengsi mau menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, yang nggak boleh seperti itu. Bagaimana mau terbentuk anak ini, anak yang soleh, kalau orang tua mentreatment anaknya seperti itu? Bagaimana orang tua ini mau mengharapkan bakti dari anaknya kalau orang tuanya seperti itu? Coba bagaimana? Dari kecil ini anak diomelin terus, salah dikit diomelin. Nggak pernah nih orang tuanya menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Nggak pernah ini anaknya nggak pernah orang tuanya meluk, cium anaknya. Terus dia berharap ini anak berbakti kepada dia, nanti setelah ini anak dia sudah tua sepuh, ini mau anak ini berbakti sama orang tuanya? Mustahil. Makanya ini anak ini wajib diberikan kasih sayang. Kita wajib berlemah lembut kepada anak-anak kita. Tunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Makanya di antara anjuran Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi SAW mencontohkan,
Kita ini menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita itu dengan kita memeluk, mencium, menggendong, diajak main, dimanjakan, dihibur, berikan hadiah. Itu bentuk orang tua menunjukkan kasih sayang. Dan itu keluar biasanya karena emang ada rahmat dalam hatinya orang tua itu, sehingga nampak rahmat itu dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Pernah datang orang Arab Badui ke Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu taala menceritakan, qadima nasun minal Arab ala Rasulullah SAW. Ada datang sekelompok orang dari Arab Badui kepada Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian biasa mencium anak-anak kalian? Kata Nabi, iya. Kata mereka, walakinna wallahi ma nuqabbiluhum. Tapi kalau kami, kebiasaan kami di sana, demi Allah kami nggak pernah nyium anak-anak kami. Kata Nabi SAW, aku khawatir Allah mengangkat rahmat dari hati kalian gara-gara kalian seperti itu. Kenapa kalian nggak mau mencium anak-anak kalian? Saya khawatir Allah sudah mengangkat, mencabut rahmat kasih sayang dalam dada-dada kalian, sehingga kalian tidak mau mencium anak-anak kalian. Aku tidak bisa menolak kalau Allah mencabut rahmat dari hati-hati kalian. La amliku in kana Allah naza'a minkumur rahmah. Aku tidak bisa membela kalian kalau Allah mencabut rahmat dari hati kalian. Coba, dalam riwayat lain disebutkan kasus yang berbeda. Ada salah seorang sahabat yang melihat Nabi SAW mencium cucu-cucunya, Al-Hasan, Al-Husain. Nabi sering mencium cucu-cucunya. Kata sahabat ini, apakah di sini biasa mencium anak-anak? Oh iya. Kata dia, saya punya 10 anak ya Rasulullah. Enggak ada satu pun yang pernah aku cium, katanya. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati manusia, dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Artinya apa? Orang tua itu wajib menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kenapa orang tua itu kadang dia malu atau dia gengsi mungkin mau menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Mau gendong anaknya, mau mencium anaknya, seakan-akan itu mau selalu full dihormati. Seakan-akan orang tua kalau dia menunjukkan kasih sayang seperti itu, dia menurunkan grade-nya seakan-akan seperti itu. Nggak benar. Nggak benar. Apalagi kalau sampai orang tua ini yang ditunjukkan apa? Selalu amarah emosi, bentakan demi bentakan. Seakan-akan gengsi ini orang tua mau bilang syukron, makasih ya sayang, ya semoga Allah merahmatimu, dielus kepalanya, dicium, seakan-akan gengsi orang tua. Tapi giliran ngebentak luar biasa, nggak ada hari tanpa bentakan kepada anak-anaknya. Dan anak-anak itu tumbuh dengan situasi seperti itu di rumahnya. Terus ini orang tua pengen anak-anaknya bakti pada saat dia sudah tua, sudah sepuh. Gimana coba anaknya mau balas, mau menunjukkan kasih sayang kepada orang tuanya? Kalau orang tuanya seperti itu di rumah. Ya subhanallah. Bahkan ya Nabi SAW menekankan pada saat kita menunjukkan kasih sayang harus berbuat adil. Harus adil pada saat kita menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Yang satu dicium juga. Apalagi masih kecil-kecil ya. Yang satunya dipangku, digendong, yang satunya juga digendong. Jangan menunjukkan ketidakadilan kepada mereka. Ini pasti akan menumbuhkan sesuatu dalam hati mereka. Orang ini kok orang tua saya lebih sayang sama dia nih. Akhirnya apa? Dia ada dendam dalam hatinya kepada orang tuanya dan ada hasad dalam hatinya kepada saudaranya. Makanya akan tumbuh dia di rumah tangga itu dengan saudaranya dengan permusuhan. Kita dapati dia sama saudara ribut terus, bermusuh terus. Kenapa? Karena ada kedengkian. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya tidak adil dalam menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Satu dibelikan hadiah, satu enggak. Yang satu dibelikan motor, yang satu enggak. Yang satu digendong, dicium, yang satu enggak. Hati-hati seperti itu. Ada salah seorang sahabat ya lagi duduk-duduk sama Nabi SAW, datang anaknya satu, anak laki-laki, langsung datang kepada dia sampai dia dipeluk, dicium, dipangku. Nggak lama datang anak perempuannya, cuma dielus kepalanya, kemudian suruh duduk di bawah. Nabi ngeliat seperti itu. Ala adalta bainahuma. Kata Nabi SAW, kenapa kamu nggak adil sama keduanya? Kenapa yang satu nggak dipangku? Kenapa yang satu nggak dicium juga? Akhirnya sama dia diangkat, dicium juga, ditaruh di pahanya satu lagi. Sekarang kamu sudah berbuat adil.
Yang satu juga datang Nu'man bin Bashir. Nu'man ini dihibahkan tanah sama Bashir radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya sahabat, Nu'mannya sahabat, ayahnya Bashir sahabat. Dihibahkan sebidang tanah. Dan kata ibunya Nu'man ini, demi Allah aku tidak mau sampai Rasulullah SAW yang menjadi saksi atas hibah ini. Maka datanglah Nu'man sama ayahnya Bashir menghadap Nabi SAW. Wahai Rasulullah, saya menghibahkan sebidang tanah kepada Nu'man. Dan ibunya minta engkau yang menjadi saksi atas hibah ini. Kata Nabi SAW, engkau punya saudara, ada anak-anak lain selain Nu'man? Ada. Apakah engkau memberikan tanah yang sama kepada anak-anak yang lain? Katanya, enggak ya Rasulullah. Kalau begitu aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman, kata Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat lain kata Nabi SAW, ala tuhibbu an yakunu fil birri ilaika sawa? Apakah kamu mau, ala tuhibbu an yakunu fil birri ilaika sawa? Apakah kamu tidak mau mereka ini sama dalam berbakti kepadamu? Mau nggak kamu ini semuanya rata baktinya? Iya Rasulullah, aku mau mereka semua berbakti sama. Kalau begitu berbuat adillah kepada anak-anakmu. Ini juga penting untuk diperhatikan oleh orang tua. Jadi berbuat adil dalam segala hal, bahkan adil dalam dia menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kemudian yang keberapa ibu-ibu? Yang keberapa? Yang keempat. Wajib bagi orang tua untuk menjaga kemuliaan, kehormatan anak-anaknya dan menjauhi mencela apalagi memukulnya. Ini wajib dijaga oleh orang tua. Jangan orang tua itu ringan tangan. Jangan orang tua itu lisannya ini sabab, gampang menghardik, mencaci, menjelek-jelekan anak-anaknya apalagi depan umum. Jangan. Apalagi orang tua ini mukul anaknya di depan umum. Oh, itu luar biasa. Luar biasa akan berbekas di mental anak itu. Dia akan tumbuh dengan membawa dendam kepada orang tuanya, seperti itu, hati-hati. Jadi jaga kemuliaan anak itu, jaga kehormatan dia. Dengan kita menjauhi sembarangan memukulnya, jangan sembarangan mencaci, menjelek-jelekan dia. Bukan tidak boleh memukul anak, perhatikan. Memukul anak itu boleh, ada aturan dalam syariat dalam kondisi-kondisi tertentu dan dengan aturan-aturan tertentu. Boleh memukul anak. Tapi bukan ini dijadikan kebiasaan. Sampai mungkin ada sebagian orang tua nyimpen rotan di tempat yang terjangkau. Saking seringnya dia mukul anaknya, jadi nggak bingung kalau mau nyari itu rotan di mana. Jadi tinggal ngambil buat nyabet anaknya. Jangan jadikan kebiasaan seperti itu. Memukulnya pakai aturan, memukulnya dengan kondisi yang dibenarkan syariat memukul anak. Apalagi mukulnya sambil mengeluarkan kata-kata yang merendahkan anak-anak, itu nggak boleh. Ya, jaga kemuliaan, jaga kehormatan dia. Kemudian yang kelima, menjaga, memperhatikan hak anak dalam bermain. Dan bermain, orang tua sempatkan bermain dengan anak-anaknya dengan permainan-permainan yang bermanfaat dan tidak memudaratkannya. Ini hak anak. Hak anak itu untuk diajak bermain sama orang tuanya. Hak anak itu diberikan waktu untuk bermain. Apalagi ini anak-anak masa perkembangannya dia di usia-usia balita. Jangan orang tua saking terobsesinya ini anaknya biar jadi cerdas, biar jadi pintar, biar jadi orang besar ke depannya. Sampai ini anak sudah nggak dikasih waktu main, full belajar lagi. Dari les satu pindah ke les ini, habis les ini, habis sekolah les lagi. Kapan waktu ini anak dikasih bermain? Dan bermain untuk anak itu dikasih permainan yang bermanfaat, itu justru berpengaruh ke perkembangan otaknya. Jangan terus dijejelin terus. Belajar lagi sampai nggak dikasih waktu nih anak bermain. Justru anak-anak itu tumbuh itu dia harus banyak bermain. Dengan permainan itu dia sehat, dia punya fisiknya, berkembang dia punya motoriknya, dia berkembang dia punya otaknya.
Bagaimana dia problem solvingnya berkembang dari situ. Nah sekarang zaman orang tua sekarang mungkin dia ngasih waktu bermain sama anak, ngasih waktu bermain untuk anaknya, tapi dikasih main game di HP, ini juga sama ngerusaknya, bahkan tuh lebih besar daya rusaknya. Dan anak terus terang heran ya sama orang tua yang dia sudah tahu bagaimana dampak buruk HP itu, bahkan bagi orang dewasa bagaimana dampak buruk HP itu bagi kesehatan, bagi matanya dia, bagi otaknya dia. Bahkan orang dewasa itu rusak otaknya sama konten-konten HP itu. Dia tahu itu, tapi dia kasih itu anaknya megang HP, main HP itu, terus anak heran. Allah. Sering kali kalian lihat lagi di tempat umum orang tua ini ngasih anaknya balita kasih megang HP, udah main fokus sana. Ya subhanallah. Terus pengen anaknya sehat, pengen anaknya otaknya berkembang, tapi dijajalin HP. Dan ini anak heran. Gak mungkin itu orang tua nggak tahu dampak buruk HP itu, nggak mungkin. Tapi kenapa itu masih ngasih itu anak HP? Itu anak dikasih permainan yang bisa mengasah otaknya, subhanallah ya. Kita nggak berbicara HP, TV saja tontonan. Kalau itu anak dikasih nonton berlebihan, otaknya ini mager, otak ini nggak nyambung, dia punya sel-sel otaknya ini gara-gara apa? Karena dia sudah nge-freeze nonton apa di tontonan depan layar itu. Otaknya cuma fokus ngeliatin itu. Coba kasih mainan, kasih puzzle, kasih mainan-mainan yang mengasah otaknya. Itu kan nyambung, dia punya otak-otaknya berkembang. Dan itu terbukti nyata. Belikan mainan itu anak-anak biar dia main dengan mainannya. Nanti dia berimajinasi sendiri dengan permainan tersebut. Dia akan buat ini ngarang ini, dia akan subhanallah. Coba anak yang dari kecil cuma dijajalin HP, otaknya buntu sudah. Otaknya pengen kembali ngeliat layar lagi karena dia mendapatkan kenikmatan dengan memandang layar itu. Coba suruh ngaji habis itu 5 menit sudah berontak dia, gelisah dia. Dan masih banyak orang tua yang seperti itu, dan sangat mengherankan. Terutama anak-anak pada saat balita. Kasih itu anak mainan, mainan. Kasih mainan. Dengan mainan itu dia mengasah kemampuan berpikirnya, dia berpikirnya. Dan juga dikasih kesempatan anak itu bermain dan bermain sama orang tuanya. Bermain sama orang tuanya itu penting. Ya, akan sangat berbekas di memori itu anak bagaimana dia bermain bersenda gurau sama orang tuanya, dan dia akan ingat terus. Ketika dia dewasa dia ingat masa kecilnya, jadi gendong, diajak main kuda-kudaan, diajak lari-larian sama orang tuanya, diajak berenang bareng sama orang tuanya. Oh, itu akan terekam sampai dia tua. Dia akan ingat kebaikan orang tuanya dulu ngajak dia bermain. Ya makanya itu hak anak atas orang tuanya diajak main. Ya, orang tuanya yang turun tangan ngajak anaknya main. Ya. Nabi SAW itu main sama cucu-cucunya. Main sama cucu-cucunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, "Kunna nusalli ma'a Rasulullah SAW al-Isya." Kami dulu pernah salat Isya bersama Nabi SAW. Fa idza sajada wathaba al-Hasan wal Husain ala dhahrihi. Kalau Nabi sujud, Hasan Husain itu loncat di punggung Nabi SAW. Fa idza rafa'a ra'sahu akhadahuma bi yadihi min khalfihi akhdan rafiqan. Kalau Nabi sudah mau duduk bangun dari sujud, Nabi mengangkat Hasan dan Husain dari kepalanya itu dengan lembut, dengan pelan-pelan. Kemudian pada saat Nabi sujud lagi, mereka naik lagi ke punggung Nabi SAW. Terus seperti itu. Pada saat selesai sholat, langsung Nabi peluk mereka berdua di pangku sambil zikir. Coba kita lagi sholat, anak-anak naik ke punggung, selesai sholat dicubit anaknya. Ya, Nabi SAW pegang Hasan atau Husain ya, masih kecil berdiri di paha Nabi SAW lagi Nabi sambil duduk, suruh manjat, coba kalian manjat. Terus ini Hasan Husain naik manjat dengan menempelkan kakinya di dada Nabi SAW. Terus Nabi angkat, Nabi cium, ajak bermain. Ini Nabi loh, mau dia bermain sama cucunya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, hak anak atas orang tua yang berikutnya ya, setelah dilahirkan, yaitu orang tua itu wajib bersungguh-sungguh dalam mendidik dan mentarbiyah anak-anaknya. Itu hak anak. Hak anak atas siapa? Atas orang tuanya, bukan atas gurunya, bukan atas sekolah, bukan, atas orang tuanya. Apa? Mengajarkan itu anak
tarbiyah, mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah hasanah, tarbiyah islamiyah, kemudian mengajarkan ajaran-ajaran nilai-nilai yang baik kepada anak-anaknya. Itu wajib bagi orang tua. Bukan orang tua lepas tangan tinggal setor antar ke sekolah. Giliran anaknya di sekolah bandel, orang tuanya ngomel ke gurunya. Padahal orang tuanya tidak pernah mengajarkan anak-anaknya dari kecil bagaimana adab-adab yang baik. Padahal itu kewajiban orang tuanya. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang tuanya, yang akan diminta pertanggungjawaban itu orang tuanya. Yang bertanggung jawab menjaga anak-anaknya dari api neraka itu orang tuanya, bukan gurunya. Orang tuanya. Kata Allah SWT berfirman dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Waliyadzubillah. Yang wajib untuk melindungi mereka dari api neraka siapa? Orang tuanya. Maka orang tuanya wajib mendidik anak-anaknya, terutama ibunya, terutama tarbiyah hasanah, tarbiyah islamiyah, akidah sahihah, wajib. Nah, di antara bentuk tarbiyah, ta'lim dan ta'dib atas anak-anak itu, di antaranya ini masih di poin nomor 6, di antara bentuk orang tua itu mentarbiyah anak-anaknya, mengajarkan anaknya itu, orang tua harus mengajarkan dan menanamkan akidah yang benar kepada anak-anaknya. Ini wajib bagi orang tuanya. Nah, makanya orang tuanya juga wajib belajar. Nah, bagaimana orang tuanya ini mau mengajarkan kepada anaknya sementara orang tuanya nggak tahu itu akidah yang benar. Orang tuanya wajib belajar sehingga dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Itu kewajiban orang tua. Allah SWT menyebutkan dalam surat Luqman, bagaimana Allah menceritakan Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anak-anaknya itu berbagai macam hal. Dikasih wasiat, di antara yang sangat ditekankan oleh Luqman adalah masalah akidah, masalah tauhid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Tatkala Luqman berkata kepada putranya pada saat dia menasihati, memberikan wejangan wasiat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun adzim, sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Ajarkan tauhid kepada anak, kenalkan apa itu syirik, ajarkan kepada anak ini dari kecil untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan dari kecil, dari balita ditanamkan. Dan ini enggak sulit ibu-ibu. Jangan kira oh itu sulit, bagaimana caranya? Senatural mungkin cara kita ajarkan, insya Allah tuh anak-anak akan sangat mudah menyerapnya dan mengingatnya. Jangan kira gimana sih cara ngajarin tauhid ke anak? Gimana cara kita menanamkan akidah seakan-akan itu beban? Lah, senatural mungkin. Nah, kalau doa minta sama Allah ya. Allah tuh yang menciptakan kita. Kita nggak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngomong kayak begini ya, nak, itu dosa, nanti Allah murka sama kita. Itu sangat mudah dicerna oleh anak, dan anak tuh sangat ingat itu. Kan kita sering di rumah ya. Kita negur anak kita, jangan begitu. Jangan kayak begitu, nak. Anak kita nyaut, nanti Allah marah ya, Bi. Subhanallah. Ingat ya. Dia nempel itu yang dikasih tahu sama orang tuanya, sekali dia ingat. Kayak begitu. Kalau butuh sesuatu tuh doa ya, nak, minta sama Allah, kayak begitu. Kalau kita misalnya anak kita minta sesuatu, kita belum bisa ngasih tahu nih, kita belum bisa ngasih, kadang kita lupa ya kan. Dan anak ini kalau kita janjikan sesuatu, dia ingat terus, dia minta. Sampaikan sabar ya, nak, orang sabar tuh disayang sama Allah SWT. Nanti kalau sabar nanti Allah kasih. Kita ajarkan seperti itu. Nah, pas kita kasih yang dia mau nih, kita kasih, tuh kan, ini alhamdulillah nih karena kamu sabar nih Allah kasih ini seperti itu. Ya Allah, sesederhana itu anak akan sangat mudah memahaminya. Nah, pernah di rumah kita yang ngajarin hal-hal seperti itulah kepada anak ya, ke anak ya. Pada saat anak pergi ke masjid, nah ini anak-anak masih kecil ya, nah anak.
sholat sama mamanya di rumah. Anak nggak ada janjian sebelumnya, sama sekali tidak ada janjian sebelumnya. Cuman ini anak inisiatif sendiri, habis sholat doa di rumah. Ya Allah, semoga Abi beli es krim rasa buah nanti pas pulang dari masjid. Anak nggak tahu sama sekali, wallahil adzim. Terus anak inisiatif malam itu habis dari masjid, anak pergi habis belanja, habis sesuatu beliin es krim buat anak-anak. Pas balik ke rumah, anak kasih es krim, kaget. Mamanya kaget, subhanallah, katanya tadi dia habis doa. Es krim tuh, lihat tuh. Itu sangat tertanam di hati anak seperti itu. Oh, jadi kalau butuh sesuatu minta sama Allah SWT. Itu penanaman akidah seperti dari kecil. Jangan kira perkara seperti itu susah, sulit untuk diajarkan kepada anak, sangat mudah. Dengan bahasa yang sederhana itu anak sangat mudah memahami dan dia akan terus ingat ajaran seperti itu, didikan seperti itu. Nabi SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Abbas, ketika Abdullah bin Abbas masih kecil. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi SAW. Anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Usianya jauh ya. Nabi SAW meninggal dunia itu Ibnu Abbas ini sekitar umur sekitar 13 tahun kalau tidak salah. Sekecil. Dia masih kecil, Ibnu Abbas dinasihatin sama Nabi SAW. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil. Wahai Ibnu Abbas, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Yang Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil. Apa? Kalau engkau minta, wahai Ibnu Abbas, minta hanya kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan kepada Allah SWT. Diajarkan bagaimana ini dia bertauhid, hanya minta kepada Allah dari kecil. Dan itu akan sangat diingat oleh anak-anak kita, dan ini wajib bagi orang tua menanamkan poin-poin nilai-nilai seperti itu. Kemudian masih cabang dari poin nomor 6 tadi ya. Tadi yang pertama apa? Harus mengajarkan akidah yang benar. Kemudian orang tua juga wajib mengajarkan anaknya Al-Quran dari kecil. Wajib. Kewajiban orang tua. Jangan anak dari balita fokus di lesin bahasa Inggris, matematika. Tapi Al-Quran, nah entar aja deh, entar ya sekolah. Enggak. Jangan. Ajarkan dia dari kecil, hijaiyah tuh ajarkan. Bisa anak-anak. Bisa. Buat banyak buku-buku bagaimana mengajarkan balita hijaiyah, udah macam-macam zaman sekarang, tinggal cari online. Dengan alat-alat peraganya, bentuk-bentuk huruf hijaiyah, bagaimana huruf hijaiyah kalau nyambung baca gimana, sebanyak-banyaknya di online. Di Shopee cari itu. Masukkan keranjang kuning. Jangan belinya skincare mulu di Shopee. Itu tuh, beli tuh buat bekal modal anak ajarin. Iqra macam-macam sekarang sangat-sangat memudahkan anak, buat ibu tuh ngajar ke anak-anaknya, ajarkan tuh Iqra. Kemarin anak jalan sama kawan anak, sahabat anak, dia anaknya lebih kecil dari anak-anak, si balita ya. Terus udah bisa dia baca Al-Quran, anak ada juga videonya kaget anak, subhanallah. Ibunya hafizah, ibunya hafal Al-Quran. Dari kecil tuh dia diajarkan dengan metode qiraati kalau nggak salah ya, metode qiraati dia pakai. Dia bisa itu anak baca Al-Quran, hurufnya mau bagaimana, ini harokat ini berimbah ke harokat, dia sudah bisa baca, subhanallah. Lihat bagaimana itu jasa ibunya kepada anak kita. Akan terus mengalir pahalanya bagi orang tuanya seperti itu. Jangan ntar udah Iqra ntar gampang lepas ke sekolah deh, orang tuanya, gurunya ntar ngajarin Iqra. Tapi kalau les bahasa Inggris, oh masya Allah dari balita udah bahasa Inggrisnya ngelotok, Masya Allah. Tapi ngaji, kadang udah SMA, udah berapa juz hafalan, oh baru Iqra 2 Ustaz. Iqra 2, Masya Allah, di SMA. Kemudian, orang tua juga wajib pengajarannya, masih ya cabang berikutnya. Yang harus diajarkan, mengajarkan faraiduddin. Kewajiban-kewajiban dalam agama. Dikasih tahu anaknya. Mana itu kemudian diajarkan mana halal dan haram dari kecil diajarkan. Nak yang ini wajib, nak sholat itu wajib, nak puasa itu wajib, nak yang ini halal, yang ini hukumnya haram, yang ini najis, nak yang ini suci. Itu orang tua didik anaknya seperti itu dari kecil. Ya.
Jadi dia tahu mana halal, mana haram, mana yang wajib. Ya, sholat wajib. Itu kewajiban orang tua. Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar kamu memerintahkan sholat. Orang tua wajib memerintahkan keluarganya, anak istrinya untuk sholat, dan orang tua wajib bersabar. Karena memerintahkan anak untuk sholat terus menerus 5 waktu dalam sehari, terus kita pantau, kita awasi, itu butuh perjuangan. Makanya Allah ingatkan apa? Sabar kamu, nyuruh sholat itu sabar. Emang susah, mungkin agak susah, mungkin butuh perjuangan, butuh diawasi, butuh dipantau. Makanya Allah perintahkan apa? Perintahkan mereka untuk sholat dan sabar kamu itu. Menjalani itu sabar. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat pada saat mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum 10 sinin. Wahum abna'u 10 sinin. Wahum abna'u 10 sinin. Dan pukul mereka dalam masalah salat pada saat mereka sudah sampai usia 10 tahun. Tapi pukulnya dengan pukulan yang tidak berbekas, tidak menjadikan trauma, tidak menjadikan dia luka, bukan pukul di muka. Mungkin sekedar disentil atau ditepuk dia punya bahunya, pundaknya, lengannya. Seperti itu menunjukkan kita ketegasan kita dalam masalah sholat. Sampai disuruh pukul di usia 10 tahun. Kalau anaknya ini masih tidak mau sholat, tapi wajib untuk diajarkan dari kecil. Kemudian juga dikasih tahu mana yang halal, mana haram. Pernah Al Hasan mengambil kurma sedekah, kemudian dia makan, dia masukkan ke mulutnya, masih kecil. Hasan ketika itu sama Nabi SAW, kih, suruh lepeh, keluarin kurma dari mulutmu, dikeluarin, jangan ditelan. Kata Nabi SAW, tidakkah kau ketahui wahai Hasan, kami tidak halal bagi kami itu sedekah. Nabi dan ahlul baitnya haram memakan harta sedekah. Zakat itu nggak boleh, keturunan ahlul bait nggak boleh. Makanya ketika Hasan masih kecil, dia ngambil sebutir loh kurma sedekah, dia masukin ke mulutnya, mungkin baru setengah yang digigit. Sama Nabi SAW suruh lepeh, nggak boleh, itu nggak halal, kasih tahu itu haram, nggak boleh. Kalau seandainya kita melakukan perkara haram, kasih tahu itu haram. Jangan ya sedikit tuh nggak apa-apa, dikit tuh nggak apa-apa, udah biarin aja, masih kecil, enggak, jangan dibiasakan seperti itu. Kasih tahu. Kemudian masih di poin nomor 6, biasakan anak-anak itu dari kecil. Ini kewajiban orang tua membiasakan anak-anaknya dari kecil untuk mengagungkan syiar-syiar Islam. Untuk mengagungkan syiar-syiar Islam. Ajarkan kepada anak-anak itu untuk mengagungkan syiar-syiar Islam seperti sholat berjamaah. Ya, kenalkan kepada anak itu azan, iqamah, sholat Id, ya, puasa Ramadan bersama-sama. Kemudian tunjukkan orang tuanya ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Kemudian juga orang tua wajib mengajarkan, bersemangat, bersungguh-sungguh mengajarkan kepada anaknya itu adab dan akhlak yang terpuji. Ini kewajiban orang tua. Anak itu dari kecil diajarkan itu biasakan makan, kalau makan minum pakai tangan kanan. Oh, jangan, ini masih kecil udah nggak apa-apa, biarin. Enggak, dibiasakan. Nak, pakai tangan kanan. Kadang lupa minumnya pakai tangan kanan ya, nak. Ntar dia pindah lagi. Minumnya pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan ya. Terus kalau anaknya habis bersin, dia biasakan bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kalau yang dia bilang alhamdulillah, dijawabnya apa? Yarhamukallah. Itu terlihat mungkin kayaknya berat, enggak ada beratnya. Ajarkan. Anak-anak di rumah ngajarnya gitu, kalau habis bersin, dia nggak akan berhenti teriak bilang alhamdulillah sampai ada yang jawab yarhamukallah. Kadang dia lagi sendirian di ruang tengah, dia bersin, alhamdulillah. Kita alhamdulillah, ya yarhamukillah. Baru dia yahdikumullah wa yuslih balakum. Terus kita ajarkan, ya, diajarkan kalau jalan turun tangga, turun apa, bilangnya subhanallah. Kalau naik Allahu Akbar. Itu lagi jalan sama kita, kadang-kadang turun tangga,
Kita ini orang tua lupa. Ya Allah, anak ini nggak pernah ingat. Allah lagi turun tangga, subhanallah, naik Allahu Akbar. Dia selalu ingat turun tangga, subhanallah, subhanallah. Oh iya, subhanallah, subhanallah. Lihat, sekali dua kali mungkin diajarkan tuh, itu teringat, nempel itu di benak anak-anak itu. Yang mungkin orang tuh cuma ngajarin sekali dua kali, itu anak sangat merekam hal-hal seperti itu, ibu-ibu. Jadi jangan disepelekan ngajarkan perkara-perkara ringan seperti itu. Biasakan ini anak mengucapkan insya Allah, ya, masya Allah. Diajarkan itu anak kalau masuk rumah assalamualaikum. Ajarkan tuh anak kalau orang tuanya datang salaman, salim sama orang tuanya, diajarkan. Tadi masih kecil dan seterusnya. Itu kewajiban orang tua. Nabi SAW juga mengajarkan kepada Ibnu Umar atau Umar bin Abi Salamah ketika makan bareng. Ini Umar ini ngambil nyomot-nyomot sana sini dari tempat makannya. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, semillah. Kalau makan tuh basmalah dulu, bismillah. Kul biyaminik, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat darimu dulu. Dan ini dia meriwayatkan Nabi ngajarin saya itu dari saya masih kecil. Diajarin adab seperti itu. Tapi kemudian yang nomor 7, hak anak atas orang tua yang ketujuh, yaitu wajib, ya, hak anak atas orang tua wajib menafkahi, menginfakkan hartanya untuk anak-anaknya pada perkara-perkara yang dibutuhkan untuk anaknya. Min ghairi israf, tanpa berlebihan, tanpa pemborosan. Itu wajib. Berikan anaknya pakaian yang layak, wajib. Memberikan anaknya hal-hal yang dia butuhkan, itu hak anak atas orang tuanya. Kalau enggak diberikan itu, dia bisa dituntut nanti di akhirat sama anaknya. Anaknya akan menuntut dia. Tapi ingat, min ghairi israf. Jangan boros, jangan berlebih-lebihan. Ya, ada banyak orang tua zaman sekarang, anaknya masih kecil, dikasih iPhone terbaru, lengkap dengan paket datanya. Dan anak berkali-kali lihat, masih kecil megangnya iPhone terbaru yang harganya 20-an juta lebih. Ya Allah ya Rabbi, gimana dia mau tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa urgensinya diberikan anaknya HP semahal itu? Apa urgensinya? Pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum layak bagi dia. Dia belum butuh HP, apalagi HP semahal itu. Apalagi difasilitasi dengan internetnya, nggak boleh. Ya, orang tua berarti dia ngerusak anaknya dengan cara seperti itu. Kalau dia menginfakkan hartanya dengan cara yang layak, itu kewajiban dia. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, hak anak atas orang tua. Orang tua wajib melindungi, memberikan perlindungan kepada anaknya dari hal-hal yang membahayakan dan yang menyakiti dirinya. Wajib bagi orang tua untuk melindungi anaknya, memberikan perlindungan, memberikan rasa aman kepada anak-anaknya, menjauhi anaknya dari perkara-perkara yang mengancam jiwanya, yang mengancam kesehatannya. Menjauhi anak-anaknya dari hal-hal yang bisa menyakiti anak-anaknya, itu kewajiban orang tuanya. Wajib dari orang tua. Nah, di antara metode untuk menjalankan poin yang ke-8 ini, ya, orang tua yang pertama bisa melakukan perlindungan, membentengi anak-anaknya dengan cara memberikan ruqyah syar'iyyah kepada anak-anaknya. Memberikan ruqyah syar'iyyah supaya anak-anak ini terlindung dari gangguan syaitan, dari ain mata hasad orang lain, atau dari bahayanya hewan-hewan berbisa dan hewan buas.
Itu orang tua yang mendoakan anaknya, berikan ruqyah syar'iyyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu al-Hasan wal Husain." Yaqul, Nabi SAW dulu berdoa memintakan perlindungan untuk Al-Hasan dan Husain, cucunya. Ibnu Abbas berkata, "Inna abakuma kana yu'awwidu bihima Ismail wa Ishaq." Kata Nabi SAW, dulu ayahmu Ibrahim juga melakukan hal yang sama, memintakan perlindungan kepada Ismail dan Ishaq. Berkata apa? "A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah." Hafalin doa ini, dibacakan ke anak-anak. Pegang kepalanya, diusap sambil baca. U'iduka. Kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan, u'iduki. Aku memohon perlindungan untukmu dari Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan dari Allah untukmu bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahammah. Dari segala jenis syaitan dan hewan-hewan yang berbahaya. Wa min kulli ainin lammah, dan dari semua mata-mata jahat, mata hasad dari ain yang jahat. Itu bentuk ruqyah syar'iyyah, kita mintakan perlindungan untuk anak-anak kita si kecil, terutama dibacakan doa itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kemudian kita juga berusaha menjauhi hal-hal yang membahayakan anak-anak kita. Itu hak anak. Niat anak kita terancam atau melakukan hal-hal yang berbahaya, wajib bagi orang tua untuk menjaga dan melindunginya. Yang lihat anak kita masih kecil, manjat ke atap misalnya. Si kecil nih, orang tua udah santai biasa dah, biar dia jago ntar ke depannya. Jangan, bahaya dia kalau dia jatuh gimana? Maka itu kewajiban orang tua, jaga anaknya, lindungi. Ya lihat anaknya lagi main listrik misalnya, main colokan, udah biar dia tahu rasanya kesetrum, ntar juga kapok. Subhanallah, nggak kayak gitu. Itu kewajiban orang tua menjaga, melindungi. Itu berbahaya, bisa mengancam kesehatan, mengancam nyawanya dia, ya dan seterusnya. Wallahu taala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kajian yang cukup panjang pagi hari ini, siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin jika ada yang mau bertanya, ya kita buka mungkin 1 atau 2 atau 3 pertanyaan. Jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau nggak ada yang nanya, ana yang nanya. Coba dijawab. Tadi ana menyebutkan di antara hak anak atas orang tua itu yang pertama hak anak sebelum anak dilahirkan. Coba sebutkan poin-poin yang ana sebutkan di bagian itu. Siapa yang bisa jawab? Coba. Siapa yang jawab? Wah, nggak ada yang catat nih dari sana. Siapa yang mau jawab? Hah? Apa? Apa? Itu satu. Yang kedua? Itu yang kedua. Terus? Ada 3 tadi situ. Satu lagi apa? Ulangi coba, yang pertama apa? Memilih pasangan, selektif dalam memilih pasangan. Yang kedua? Iya, itu 2. Satu lagi? Enggak. Berdoa minta keturunan yang soleh. Kita doa minta keturunan yang soleh. Bahkan dari belum nikah ya. Sebelum nikah bahkan doa minta supaya diberikan keturunan yang soleh. Tapi caranya buat merealisasikan doa itu ya nikah.
Ya jangan minta doa sampai setiap malam tahajud nangis minta, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, bertahun-tahun minta tapi nggak kawin-kawin. Dia doa sungguh-sungguh, kemudian dia realisasikan doa itu dengan cara apa? Dia nikah, maka insya Allah Allah kasih anak yang soleh. Ini anak minta 3 aja susah nyebutinnya, apalagi yang 8 tadi. Taib. Demikian mungkin kajian kita, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.